Berbicara mengenai bentuk-bentuk manusia tertua, timbul satu pertanyaan, apakah Indonesia memiliki sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah asal-usul manusia? Dan jikalaupun ada, apa yang mereka temukan? Seorang warga dusun Ngasemlor, Pelembutan Playen bernama Dengul menemukan benda berupa serpihan tulang yang sudah tidak utuh dan 2 buah logam berbentuk senjata. Saya Gilbert Pangaribuan. Sebelum ke inti video, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini dan menontonnya serta memberikan like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa di subscribe, oke? Pada tahun 1898, seorang dokter asal Belanda bernama Eugene Dubois, dia menemukan sekelompok tengkorak atas, rahang bawah, serta sebuah tulang paha di lembah Sungai Bengawan Solo dekat desa Kedung Brubus dan di dekat desa Trinil, Jawa Timur. Tengkorak atas seperti seekor kera besar yang mana ukurannya jauh lebih besar dari kera manapun dan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tengkorak manusia zaman sekarang. Giginya seperti manusia dan tulangnya menunjukkan kalau makhluk ini sudah berdiri tegak. Kemudian Eugene menamakan makhluk ini dengan Pithecanthropus erectus yang dianggap sebagai makhluk pendahulu manusia zaman sekarang. Sebelum Perang Dunia Kedua, telah ditemukan lebih dari 20 fosil, diantaranya penemuan tahun 1931 dan 1934 berupa Pithecanthropus terdiri dari 12 tengkorak di dekat desa Ngandong di lembah Sungai Bengawan Solo oleh seorang ahli geologi bernama von Koningswald dan seorang ahli paleantropologi Indonesia yaitu Teku Jacobs menamakan makhluk ini dengan Pithecanthropus soloensis. Ditemukan dalam lapisan bumi yang disebut dengan Pleistosen Tengah kira-kira 800.000 hingga 200.000 tahun yang lalu. Adapun penemuan lain yang kita kenal dengan Pithecanthropus majakertensis pada tahun 1936 di desa Perning dekat Majakerta dan di desa Sangiran dekat Surakarta. Penemuan lain dari von Koningswald berupa rahang bawah yang besarnya melebihi seekor gorila jantan. Saking besarnya, para ahli menamakannya dengan Meganthropus paleojavanicus. Sebelum Perang Dunia Kedua, di Sangiran telah ditemukan 5 fosil lagi dan 13 fosil Pithecanthropus lainnya ditemukan setelah Indonesia merdeka. Fosil Pithecanthropus yang terakhir ditemukan tahun 1973 di desa Sambung Macan di dekat Sragen. Timbul pertanyaan, apakah Pithecanthropus atau makhluk yang mirip Pithecanthropus ditemukan di luar Indonesia? Tepatnya di Gua Choukoutien di sebelah barat Peking telah ditemukan tahun 1927 dan 1936 dan para ahli menyebutnya dengan Pithecanthropus pekinensis. Fosil-fosil yang ditemukan di Pulau Jawa tidak ada menunjukkan bekas-bekas alat-alat yang menunjukkan bahwa makhluk tersebut sudah mempunyai kebudayaan. Hanya fosil Pithecanthropus pekinensis lah para ahli menghubungkannya dengan alat-alat batu, tulang, serta bekas-bekas api di tempat yang tidak sama tetapi masih dalam lapisan bumi yang sama. Itu pun para ahli masih meragukannya. Begitu pula dengan Pithecanthropus yang ada di Indonesia. Teku Jacobs masih meragukan bahwa makhluk tersebut sudah memiliki kebudayaan. Dan berdasarkan volume otak Pithecanthropus masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan manusia sekarang yang mempunyai akal. Meskipun para ahli tidak menyangkal kalau kemungkinan Pithecanthropus sudah menggunakan alat-alat seperti batu dan juga kayu untuk menunjang aktivitas fisiknya. Pithecanthropus termasuk Meganthropus paleojavanicus memang dianggap sebagai makhluk pendahulu manusia sekitar antara tahun 2 juta hingga 200.000 tahun yang lalu. Hidup dengan kelompok-kelompok kecil terdiri dari 10 sampai 12 individu dengan usia rata-rata 20 tahun sehingga Pithecanthropus ketika berumur 10 tahun sudah merupakan makhluk dewasa. Pithecanthropus terus berevolusi dan terjadi perubahan pada bentuk tubuh mulai dari rongga mulut, hidung, bibir,
dan juga lidah. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk mempunyai suatu sistem komunikasi, dan sistem komunikasi berkembang karena adanya sistem pembagian kerja untuk berburu binatang yang jauh lebih kuat daripada Pithecanthropus. Unsur dalam kehidupan berupa akal dan juga bahasa merupakan landasan yang memungkinkan kebudayaan itu berubah. Makhluk yang berkebudayaan disebut dengan makhluk manusia secara utuh. Pithecanthropus berubah menjadi makhluk manusia sekarang membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni lebih dari 1,5 juta tahun lamanya. Kemudian sisa makhluk keturunan Pithecanthropus terdapat dalam lapisan bumi yang disebut dengan Pleistosen muda. Sekian konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See.